Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, mengalir sebuah sungai besar bernama Sungai Merana. Airnya selalu berwarna kehitaman, bahkan di musim kemarau ketika sungai-sungai lain mulai mengering, warnanya tetap gelap seperti dicampur tinta. Penduduk setempat percaya bahwa sungai itu bukan sekadar aliran air, melainkan jalan bagi roh-roh leluhur yang menjaga wilayah itu sejak zaman dahulu. Mereka yang tinggal di sana sering melihat kilatan cahaya aneh melayang di atas permukaan air saat senja, atau mendengar suara gemericik yang tidak wajar ketika tidak ada angin. Para tetua desa selalu menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang hilang setelah berani melanggar pantangan sungai. Ada yang mengatakan bahwa arwah mereka masih berkeliaran di sekitar tepian, terjebak antara dunia nyata dan alam roh. Beberapa warga bahkan bersumpah pernah melihat bayangan manusia berjalan di tengah sungai pada malam bulan purnama, padahal tidak ada perahu atau orang yang berani berenang di sana. Ritual-ritual kecil selalu dilakukan sebelum mengambil air atau memancing, biasanya dengan menabur bunga atau menyisipkan sesajen di antara akar-akar pohon bakau yang tumbuh di tepian. Mereka yang lalai seringkali mendapat teguran dari alam, entah itu peralatan yang hilang secara tiba-tiba, suara-suara aneh di malam hari, atau mimpi buruk tentang seseorang yang menarik kaki mereka ke dalam air. Meski begitu, Sungai Merana tetap menjadi sumber kehidupan bagi desa itu. Airnya menghidupi sawah dan kebun, menjadi jalur transportasi, serta menyediakan ikan bagi warga. Namun, selalu ada ketakutan yang mengendap di hati mereka, seolah sungai itu adalah makhluk hidup yang bisa marah jika diabaikan. Dan ketika kemarahan itu datang, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman memutuskan untuk menantang larangan tetua desa dengan pergi memancing di tepi Sungai Merana saat senja mulai tiba. Ia adalah anak muda yang keras kepala, selalu meremehkan cerita-cerita mistis yang dianggapnya hanya tahayul orang tua. Dengan congkak ia mengajak beberapa temannya, tapi tak seorang pun berani menemaninya, membuat Arman pergi sendirian sambil bergumam tentang betapa penakutnya warga desanya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika ia tiba di tepian sungai, namun ia mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai menggelitik di tengkuknya. Arman memilih sebuah batu besar yang menjorok ke sungai sebagai tempatnya memancing, persis di bawah pohon beringin tua yang akar-akarnya menjuntai seperti tangan-tangan kurus. Saat melemparkan kailnya, ia merasa ada yang aneh. Air yang biasanya bergerak tenang tiba-tiba berpusar kecil di tempat kailnya menyentuh permukaan. Semakin lama ia duduk, semakin terasa ada yang mengawasinya dari balik rimbunnya pepohonan di seberang sungai. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya ramai di waktu senja justru menghilang, meninggalkan kesunyian yang menekan. Ketika matahari hampir tenggelam sepenuhnya, kabut tipis mulai naik dari permukaan sungai. Arman seharusnya sudah pulang, tapi entah mengapa tubuhnya terasa berat untuk bergerak. Di tengah kabut itu, matanya menangkap bayangan samar seorang perempuan berdiri di tengah sungai, air hitam hanya sampai di betisnya meski seharusnya sungai itu sangat dalam. Perempuan itu mengenakan pakaian kuno yang sudah lusuh, wajahnya pucat seperti bulan purnama dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke arahnya. Seluruh tubuh Arman mendadak lemas, mulutnya kering, dan sebelum sempat berteriak, sosok itu perlahan menghilang seperti ditiup angin. Dengan gemetar, Arman akhirnya berhasil mengumpulkan tenaga untuk lari meninggalkan tempat itu. Tali pancingnya yang mahal ia tinggalkan begitu saja, teronggok di atas batu seperti ular yang mati. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasakan sesuatu yang dingin mengikutinya dari belakang, napasnya membeku setiap kali mendengar dedaunan bergesekan di kanan kirinya. Ketika tiba di rumah, wajahnya yang pucat dan keringat dinginnya membuat ibunya langsung tahu ada yang tidak beres. Tapi Arman memilih untuk bungkam, takut dicemooh jika mengaku ketakutan oleh sesuatu yang ia sendiri selalu sebut sebagai khayalan orang-orang tua. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman mengunci pintu kamarnya rapat-rapat.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi akibat kelelahan. Tapi ketika tengah malam tiba, ia terjaga oleh suara cipratan air dari ember di belakang rumahnya, suara yang seharusnya tidak mungkin terdengar karena ember itu terletak jauh dari kamarnya. Dan yang paling membuat darahnya beku, suara itu diikuti oleh bisikan pelan seorang perempuan yang seolah datang dari dalam kamarnya sendiri. Sejak malam melihat penampakan itu, Arman mulai mengalami perubahan yang membuat keluarganya cemas. Setiap kali terlelap, ia akan terjaga dengan teriakan histeris, badannya basah oleh keringat dingin seolah baru dikejar sesuatu yang mengerikan. Dalam mimpinya yang berulang, ia selalu kembali ke tepi Sungai Merana, melihat sosok perempuan itu berdiri semakin dekat setiap harinya. Awalnya hanya dari seberang sungai, lalu di tengah aliran air, hingga pada suatu mimpi yang paling menakutkan, ia terbangun dengan sensasi tangan dingin mencengker. Pergelangan kakinya, menariknya turun dari tempat tidur. Ibunya yang khawatir membawanya ke dukun desa, seorang perempuan tua bernama Mbah Inah yang dikenal sebagai perantara dunia manusia dan roh. Begitu Arman menceritakan pengalamannya, wajah Mbah Inah berubah pucat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil segenggam garam dan daun-daun tertentu, lalu mulai merapal mantra sambil mengelilingi Arman. Asap dari kemenyan yang dibakarnya membentuk pola aneh, seperti wajah manusia yang sedang meringis. Kesakitan, kau telah mengusik ketenangan Nirara, kata Mbah Inah dengan suara serak. Dia adalah roh penunggu sungai yang mati tragis puluhan tahun lalu, dan sekarang dia menginginkan sesuatu darimu. Arman yang sejak kecil skeptis terhadap hal-hal gaib mulai goyah. Ia merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Selera makannya hilang, matanya selalu berkunang-kunang, dan yang paling aneh, kulitnya mulai mengeluarkan bau anyir seperti air sungai yang tergenang. Suatu pagi, adiknya yang masih kecil bertanya mengapa kakaknya sering berbicara sendiri di kamar mandi dengan suara yang bukan suaranya. Ketika ditanya apa yang dibicarakannya, Arman hanya bisa terdiam karena ia sendiri tidak ingat pernah melakukannya. Malam-malam berikutnya menjadi lebih buruk. Bukan hanya mimpi, Arman mulai mengalami sleep paralysis di mana ia bisa melihat sekelilingnya tapi tidak bisa bergerak, sementara di sudut kamarnya selalu ada bayangan perempuan dengan gaun basah meneteskan air. Suara bisikan yang awalnya hanya terdengar samar, kini jelas memanggil namanya, mengajaknya kembali ke sungai. Aku ingin pulang, bisik Arman suatu pagi pada ibunya dengan mata kosong, tapi kita tidak bisa, kita terikat di sini. Kalimat itu membuat ibunya histeris karena itu persis seperti yang dikatakan Mbah Inah tentang roh-roh yang terjebak di dunia fana. Pada puncaknya, suatu malam seluruh keluarga terbangun oleh suara jeritan panjang dari kamar Arman. Ketika mereka membuka pintu, mereka menemukan Arman berdiri di depan cermin dengan postur aneh, kepalanya miring tidak wajar sementara tangannya membuat gerakan seperti sedang menyisir rambut panjang, padahal rambut Arman pendek. Yang paling mengerikan, cermin itu tidak memantulkan bayangan Arman, hanya kabut tipis dan siluet seorang perempuan. Saat ditarik paksa dari depan cermin, Arman kolaps dengan mulut berbusa, dan selama 3 hari berikutnya ia terbaring demam tinggi sambil terus mengigau tentang sungai, janji yang harus dipenuhi, dan seorang perempuan yang menunggunya di bawah air. Beberapa hari kemudian, Arman menghilang tanpa jejak dari rumahnya di tengah malam. Pintu kamarnya terbuka lebar dengan bekas-bekas tanah basah berjejak dari tempat tidur hingga ke pintu belakang rumah. Yang membuat bulu kuduk seluruh desa merinding, jejak kaki itu bukanlah jejak Arman, ukurannya lebih kecil, seperti jejak kaki perempuan, meski tidak ada seorang pun di rumah itu yang mendengar suara orang masuk atau keluar. Keluarganya segera mengorganisir pencarian, tapi tidak ditemukan petunjuk apapun kecuali sepasang sandal jepit milik Arman yang tergeletak di tepi Sungai Merana, tersusun rapi seolah sengaja diletakkan di sana sebelum masuk ke dalam air. Pencarian berlangsung selama seminggu penuh. Penduduk desa beramai-ramai menyisir tepian sungai dengan perahu, bahkan beberapa pemuda berani menyelam ke bagian-bagian yang lebih dalam.
Namun sungai merana seolah menutupi rahasianya, airnya yang biasanya jernih di siang hari tiba-tiba menjadi keruh. Selama masa pencarian, menghalangi pandangan para penyelam. Yang lebih aneh lagi, setiap kali perahu pencari mendekati sebuah tikungan tertentu di sungai, mesin perahu tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Pada hari ketujuh pencarian, seorang anak kecil bernama Dito mengaku melihat Arman berjalan di tepi sungai saat subuh. Menurutnya, Arman berjalan dengan cara yang aneh, seperti orang mengantuk atau dalam keadaan tidak sadar, dengan pakaian yang basah semua. Yang membuat cerita Dito semakin menyeramkan, ia mengatakan ada sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah memegang tangan Arman, membimbingnya masuk ke dalam kabut tebal yang tiba-tiba muncul dari permukaan sungai. Ketika ditanya mengapa tidak memanggil atau mendekati Arman, Dito hanya bisa menangis ketakutan sambil berkata bahwa mulut perempuan itu penuh dengan pasir sungai ketika menoleh ke arahnya. Ritual khusus akhirnya dilakukan oleh Mbah Inah di tepi sungai. Dengan wajah penuh keprihatinan, ia melemparkan sesajen khusus sambil memanjatkan doa-doa permohonan. Tiba-tiba, api dari kemenyan yang dibakar melesat tinggi membentuk spiral sebelum padam seketika, meninggalkan asap yang berbau anyir seperti bangkai. Mbah Inah jatuh pingsan, dan ketika siuman, ia hanya bisa menggumamkan satu kalimat yang membuat semua yang hadir merinding, dia sudah menjadi bagian dari sungai sekarang. Sejak kejadian itu, penduduk desa semakin menghormati pantangan-pantangan yang terkait dengan Sungai Merana. Mereka yang nekat mendekati sungai di malam hari sering melaporkan melihat dua sosok berdiri di tepian, seorang pemuda dan perempuan dengan gaun putih, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Kadang terdengar suara tangisan, kadang tawa, tapi yang pasti, air sungai yang hitam itu kini seseka. Li memantulkan bayangan wajah-wajah yang bukan milik mereka yang berdiri di tepinya. Dan di malam-malam tertentu ketika bulan purnama, air sungai bisa tiba-tiba pasang dengan gelombang-gelombang kecil yang aneh, seolah sedang menyambut kedatangan tamu tak terlihat ke dalam kedalamannya yang gelap. Tapi kisahnya tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah Arman menghilang, warga desa mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang semakin mengukuhkan legenda Sungai Merana. Pak Tarno, penjaga kebun di tepi sungai, bersumpah melihat bayangan Arman berjalan melayang di atas air setiap menjelang subuh. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali terlihat, namun wajahnya pucat kebiruan dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Yang lebih mengerikan, jejak kaki basah selalu muncul di tanah bekas sosok itu melintas, meski tidak ada tubuh yang membuatnya. Para nelayan yang berani melintasi sungai di pagi buta sering mendengar suara ketukan aneh di dasar perahu mereka, seolah ada sesuatu yang ingin naik ke permukaan. Beberapa bahkan menemukan jaring mereka penuh dengan benda-benda aneh, rambut panjang yang masih basah, potongan kain putih yang sudah lusuh, atau bahkan cincin kuno yang sama sekali tidak dikenal di desa mereka. Benda-benda itu selalu basah dan berbau anyir seperti air sungai yang tergenang lama, meski telah dijemur berhari-hari. Mbah Inah, sang dukun desa, memperingatkan warga untuk tidak menyentuh atau mengambil benda-benda itu. Menurutnya, itu adalah bagian dari mas kawin yang ditawarkan oleh penghuni sungai. Siapapun yang menerimanya, secara tidak langsung telah menyetujui sebuah perjanjian yang tidak bisa diputuskan. Seorang pemuda bernama Joko yang nekat menyimpan cincin yang ditemukannya, 3 hari kemudian ditemukan tewas tenggelam di bagian sungai yang dangkal. Yang membuat semua orang bergidik, di jari manisnya tergantung cincin itu, dan senyum aneh mengembang di wajahnya yang sudah pucat. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau ketika kabut tebal menyelimuti sungai, warga yang tinggal di dekat tepian sering mendengar suara percakapan dua orang dari arah air. Suara Arman yang sudah berubah datar dan dalam, bergantian dengan suara perempuan yang melengking namun berirama seperti nyanyian. Percakapan itu selalu berakhir dengan suara cipratan air besar, seolah sesuatu yang masif telah masuk ke dalam sungai.
Anak-anak kecil mulai bermimpi buruk tentang seorang kakak Arman yang mengajak mereka bermain di tepi sungai. Dalam mimpi itu, Arman selalu terlihat basah kuyup dengan kulit yang mulai membusuk di beberapa bagian, namun bersikap ramah dan memancing mereka mendekati air. Beberapa anak bangun dengan bekas tangan basah di baju tidur mereka, atau pasir sungai yang tersebar di bawah tempat tidur. Keluarga-keluarga yang anaknya mengalami hal ini segera memindahkan rumah mereka lebih jauh dari sungai, takut menjadi korban berikutnya dari panggilan Arman dan penunggu sungai yang misterius itu. Suatu malam, sekelompok pemuda nekat mencoba membuktikan keberadaan arwah Arman dengan mendekati Sungai Merana. Dipimpin oleh Rian, sepupu Arman yang masih tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, mereka membawa kamera, tape recorder, dan beberapa jimat yang dibeli dari dukun di desa sebelah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika mereka tiba di tepi sungai, dan anehnya, air yang biasanya bergerak lambat justru berpusar dengan gelombang-gelombang kecil meski tidak ada angin. Mereka memulai ritual sederhana dengan menyalakan lilin dan memanggil nama Arman 3 kali. Pada panggilan ketiga, tiba-tiba semua lilin padam bersamaan seperti tertiup angin kencang, padahal udara sekitar benar-benar stagnan. Tape recorder yang mereka bawa tiba-tiba mengeluarkan suara desisan aneh, kemudian terdengar suara Arman yang parau memanggil nama Rian. Suara itu begitu jelas dan hidup, membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri. Ketika Rian, yang wajahnya sudah pucat ketakutan, menjawab panggilan itu, air sungai tiba-tiba bergolak hebat. Dari dalam air muncul tangan-tangan pucat yang jumlahnya semakin banyak, mencoba meraih tepian sungai. Bau anyir bangkai dan lumut menyengat memenuhi udara. Salah satu pemuda berteriak histeris ketika melihat sosok perempuan tinggi dengan rambut menutupi wajah berdiri di tengah pusaran air, tangan panjangnya yang kurus mengarah ke Rian. Rian yang panik tiba-tiba berperilaku aneh. Matanya melotot tidak wajar, dan dengan suara yang bukan miliknya ia berkata, "Aku harus kembali," berulang-ulang. Ketika teman-temannya mencoba menahannya, Rian menunjukkan kekuatan di luar manusia normal, melemparkan mereka seperti boneka kain. Dengan langkah gontai seperti orang dalam trans, ia mulai berjalan menuju sungai. Dua pemuda yang masih berani mencoba menarik Rian paksa, tapi mereka terpental ketika sesuatu yang tak terlihat menghantam mereka. Di detik terakhir sebelum Rian menyentuh air, kamera yang mereka bawa tiba-tiba menangkap gambar jelas sosok Arman berdiri di belakang Rian, kedua tangannya di atas bahu Rian seperti sedang membimbing. Wajah Arman dalam foto itu sudah membusuk sebagian, tapi senyumnya terlihat jelas, senyum lega ia. Mengerikan. Esok harinya, mayat Rian ditemukan terdampar di tepian sungai dengan kondisi yang membuat semua warga desa bergidik. Tubuhnya basah kuyup meski tidak ada hujan, kulitnya berkerut seperti telah berada dalam air selama berminggu-minggu, dan yang paling mengerikan, ekspresi wajahnya membeku dalam senyuman lebar yang tidak wajar, persis seperti foto Arman yang tertangkap kamera. Di telapak tangan kanannya yang terkepal erat, ditemukan segenggam rambut panjang berwarna hitam yang tidak mungkin miliknya. Mbah Inah segera melakukan ritual pembersihan dan mengunci akses ke sungai itu setelah kejadian tersebut. Ia memperingatkan bahwa Arman dan penunggu sungai kini sedang mencari teman baru, dan siapapun yang mendekati sungai di malam hari berisiko diajak bergabung. Larangan ini ditaati dengan ketat warga, tapi kadang-kadang, di malam-malam sepi, masih terdengar suara percakapan dan tawa dari arah sungai, seolah ada pesta yang hanya dihadiri oleh mereka yang telah menjadi bagian dari Sungai Merana. Esok harinya, mayat Rian ditemukan tergeletak di tepian Sungai Merana dalam keadaan yang membuat seluruh desa gempar. Tubuhnya membengkak kebiruan seolah telah tenggelam berminggu-minggu, padahal baru hilang semalam. Yang lebih mengerikan, kulit wajahnya terkelupas sebagian, memperlihatkan jaringan daging di bawahnya yang anehnya tidak mengeluarkan bau busuk, melainkan aroma anyir seperti lumut sungai. Ekspresi terakhirnya membeku dalam senyuman lebar yang tidak wajar, bibirnya meregang hingga hampir ke telinga.
menunjukkan deretan gigi yang ternyata sudah menghitam seperti karang. Ketika jenazah dibawa ke rumah duka, terjadi kejadian-kejadian aneh yang semakin memperkuat keterkaitan kematian Rian dengan kutukan sungai. Air di ember-ember sekitar jenazah terus-menerus meluap sendiri meski tidak diisi, menggenangi lantai dengan cairan kehitaman yang berbau seperti air sungai merana. Lilin-lilin yang dinyalakan untuk penerangan selalu padam tiba-tiba, dan ketika dinyalakan kembali, nyala apinya berwarna kebiruan sepe. Erti api yang menyala di bawah air. Beberapa keluarga dekat Rian yang berjaga malam mengaku melihat bayangan basah kuyup merayap di langit-langit, kadang meneteskan air ke bawah seperti hujan lokal di dalam rumah. Upacara pemakaman harus dipercepat karena kondisi jenazah yang semakin aneh. Kain kafan yang membungkus tubuh Rian selalu basah meski diganti berkali-kali, dan ketika akan dimandikan, air di bak mandi jenazah tiba-tiba berubah hitam pekat dengan partikel-partikel kecil seperti pasir sungai mengamban. Di dalamnya, Mbah Inah yang memimpin ritual terpaksa mengucapkan mantra-mantra khusus untuk menenangkan roh Rian yang seolah enggan dilepaskan. Saat jenazah akhirnya dikuburkan di pemakaman desa, hujan deras tiba-tiba turun hanya di area makam, membuat tanah basah dan licin saat proses penguburan. Tapi yang paling mengejutkan terjadi 7 hari setelah pemakaman. Pagi-pagi sekali, seorang petani yang lewat melihat nisan Rian telah bergeser beberapa meter dari posisi semula. Ketika digali, peti matinya ditemukan kosong, hanya berisi air sungai yang berbau anyir dan sehelai kain putih lusuh yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Pencarian dilakukan ke seluruh desa, tapi tidak ada tanda-tanda jenazah Rian. Malam itu juga, beberapa warga melihat 2 sosok berjalan di tepi sungai merana, satu tinggi kurus dengan gaun putih basah, dan satu lagi dengan postur mirip Rian, keduanya berjalan perlahan sebelum menghilang di balik kabut sungai. Sejak saat itu, penduduk desa benar-benar menghindari sungai merana setelah matahari terbenam. Mereka yang terpaksa lewat di dekat sungai di malam hari sering mendengar suara percakapan dari dalam air, kadang diselingi tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Di malam bulan purnama, permukaan sungai kadang memancarkan cahaya kehijauan samar, dan bagi yang berani melihat lebih dekat, bisa terlihat wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi, Arman dengan mata kosongnya, Rian dengan senyuman lebar yang tidak wajar, dan sosok perempuan misterius yang selalu berada di antara mereka, seolah menjadi penjaga sekaligus algojo bagi mereka yang terpilih menjadi penghuni baru Sungai Merana. Hingga kini, Sungai Merana tetap menjadi misteri yang menggetarkan hati siapapun yang mendengar kisahnya. Penduduk desa telah memagari area sekitar sungai dengan bambu kuning dan menempatkan sesaji kecil di setiap persimpangan jalan menuju ke sana. Anak-anak dilarang keras bermain di dekat sungai, bahkan di siang hari sekalipun. Bagi mereka yang melintasi jembatan kayu di atas sungai, selalu ada tradisi untuk membisikkan permintaan maaf dan melemparkan segenggam garam sebagai tanda penghormatan. Di malam-malam sepi, ketika bulan tersembunyi di balik awan, kadang masih terdengar suara percakapan samar dari arah sungai. Suara Arman yang datar, tawa Rian yang melengking, dan nyanyian tanpa lirik dari sosok perempuan misterius itu bergabung dalam harmoni menyeramkan. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan-bayangan itu berdiri berjajar di tepian, menatap kosong ke arah desa seolah menunggu korban berikutnya yang akan melanggar pantangan. Legenda Sungai Merana kini menjadi cerita pengantar tidur yang diturunkan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai dongeng, tapi juga sebagai peringatan. Mereka yang menghilang tidak pernah benar-benar pergi, mereka menjadi bagian dari sungai, terjebak dalam lingkaran abadi antara dunia nyata dan alam roh. Dan ketika kabut tebal mulai naik dari permukaan air hitam itu di senja hari, penduduk desa yang bijak akan segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Karena siapapun tahu, di balik kabut itu mungkin ada wajah-wajah yang dulunya dikenal, kini menanti dengan tangan terbuka untuk menyambut mereka. Yang kurang beruntung menyelesaikan perjanjian dengan Sungai Merana. Sungai itu tetap mengalir tenang, air hitamnya menyimpan rahasia dan janji-janji yang tak terucapkan.
Bagi yang mendengar bisikannya, lebih baik berpaling dan pergi. Jangan pernah menengok ke belakang. Jangan pernah menjawab panggilan nama dari arah air. Dan yang terpenting, jangan pernah, sekalipun penasaran, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya bersembunyi di kedalaman Sungai Merana yang gelap itu.